Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di dalam ibadah Minggu GKJ Ngeserep pada saat ini. Kiranya melalui ibadah ini kita boleh merasakan penyertaan, merasakan berkat, dan juga pengajaran yang dari Tuhan. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia adalah makhluk sosial yang selalu hidup bersama-sama dengan orang lain. Di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan pribadi, selalu diwarnai dengan sikap menerima atau menolak. Dan sejak semula, setiap manusia diberikan kebebasan bagi mereka untuk memilih bagaimana kita menentukan pilihan kita, bagaimana kita bersikap. Terlebih ketika kita menerima kabar baik. Tidak setiap kabar baik yang datang kepada kita selalu diterima menjadi sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, diperlukan kelemah lembutan dalam menyambut siapapun yang ditempatkan Tuhan, yang diutus kepada kita untuk menyampaikan pengajaran akan kebenaran itu. Dan kepada setiap mereka yang menerima utusan Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang lemah lembut, Tuhan menyediakan berkat bagi mereka yang mau menerima utusan-utusan Tuhan dan pengajarannya. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta saudara. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu kewajiban yang semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu mengasihi. Firman Tuhan yang saat ini kita terima, yaitu hukum kasih yang tertulis di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40 menyatakan demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dengan menerima hukum kasih ini, marilah kita meneliti ke dalam diri kita. Bagaimana kita mengasihi Allah? Bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita? Sebab kasih kepada Allah itu akan nyata bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita. Dan di dalam kerendahan hati dan di dalam kejujuran kita mengakui bahwa seringkali kita melalaikan perintah ini. Kita melalaikan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Oleh sebab itu, marilah kita di dalam saat teduh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saat hening untuk kita semua. Inilah Tuhan, pengakuan kami, dosa dan pelanggaran kami tidak kami sembunyikan di hadapan Tuhan. Karena kami belum dapat melakukan perintah Tuhan ini. Kiranya Tuhan memampukan kami, kiranya Tuhan mengampuni dosa-dosa kami, yang kami akui dan kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selaku hamba Tuhan saya menyampaikan bahwa kepada setiap orang yang mengakui dosa-dosanya dan di dalam kerendahan hati bertobat, Allah mengampuni dan Allah memberikan anugerah sebagaimana berita anugerah yang tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 9 sampai ayat 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus,
yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga kau beri, kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Marilah kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada di surga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami, buatlah kami mengerti, dan hanya kebenaran yang daripada Tuhanlah yang kami terima. Dan siapapun yang membawa firman ini, terlebih pada hamba-Mu yang menyampaikannya, kiranya Tuhan menerangi dan menyertai dengan hikmat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menerima firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius 10 ayat 40 sampai 42. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memahami firman Tuhan dari Injil Matius 10 ayat 40-42, maka kita harus melihatnya dari ayat-ayat yang sebelumnya. Pasal 10 mulai ayat 1. Karena bagian ini sangat terkait erat dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk memahami pengutusan murid-murid Yesus, kita harus mengawalinya dengan memahami bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Ketika Tuhan Yesus memanggil murid-murid, kemudian mereka diajar, lalu mereka diutus ke desa-desa, ke kota-kota, ke daerah di sekitar Israel. Nah, mereka harus mengajarkan Injil Kerajaan. Mereka harus mengajarkan tentang kebenaran. Dan mereka harus melayani semua orang. Tetapi, walaupun mereka itu utusan Tuhan Yesus, bukan berarti apa yang mereka lakukan semuanya berjalan dengan mulus. Mereka mungkin saja ditolak, mereka bisa mengalami penganiayaan, bahkan mereka bisa dibunuh, mereka diusir. Padahal sebenarnya mereka menyampaikan pengajaran yang berisi tentang kebenaran-kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, ada satu bagian yang menarik di dalam pengutusan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Di mana ketika murid-murid itu diutus, Tuhan Yesus berpesan agar murid-murid Yesus itu tidak membawa bekal berlebihan. Mereka hanya diperkenankan memakai satu alas kaki, satu jubah, dan mereka tidak memiliki uang saku yang berlebih. Nah, di dalam konteks karena mereka membawa bekal yang sedikit itulah, maka pengutusan yang kita baca di dalam ayat 40 sampai 42 itu menjadi jelas. Artinya, kehidupan para utusan-utusan, kehidupan murid-murid Tuhan Yesus yang diutus tadi sangat tergantung pada orang-orang yang menerima mereka. Kalau mereka kebetulan ketemu dengan orang baik yang hatinya lemah lembut, yang hatinya terbuka, ya mereka akan terjamin kehidupannya. Ia akan diterima di rumahnya, ia akan diberikan makan, minum, dan sebagainya. Tetapi, kalau mereka ternyata masuk sebuah kota atau sebuah desa, ternyata mereka ditolak, mereka mengalami berbagai macam penganiayaan dan penderitaan itu, ya, maka berita yang mereka bawa tidak akan sampai kepada mereka. Itulah yang juga digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika mereka tidak membawa bekal, kemudian mereka menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam ancaman. Tuhan mengatakan, "Aku mengutus kamu seperti domba di tengah serigala." Disinilah kita memahami bahwa kehidupan seorang utusan itu seperti domba di tengah-tengah serigala.
penuh dengan ancaman, penuh dengan tantangan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menerima utusan itu sampai sekarang itu masih terjaga. Artinya orang-orang yang di Palestina ataupun di Israel di sana, itu mereka sangat menghormati para pemimpin-pemimpin agama. Para rohaniwan-rohaniwan itu sangat dihormati sampai sekarang. Karena mereka juga percaya ketika mereka menyambut mereka dengan baik, mereka pun juga diberkati. Nah, jadi itu masih terjaga sampai sekarang. Mereka menyebut para pemimpin-pemimpin agama atau para rohaniwan itu adalah abuna. Jadi ketika ada seorang pendeta yang berkunjung ke Holy Land dan mereka tahu bahwa ini adalah hamba Tuhan, mereka akan disambut dengan sangat baik. Mereka diberi fasilitas yang sangat baik. Nah, sekarang saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita pun ada orang-orang yang memang dipilih oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kebenaran itu kepada kita. Nah, disinilah kita diuji. Bagaimana kita menerima mereka? Tentu di dalam kita menerima seorang utusan, kita tidak hanya melihat siapa utusan itu. Tetapi yang harus kita lihat adalah siapa yang mengutus dia. Nah, kalau kita tahu bahwa yang mengutus itu adalah Tuhan, sebenarnya ketika kita menerima utusan itu, kita sedang menerima dan menghormati Tuhan. Jadi, kita harus melihat siapa pengutusnya, bukan hanya orang yang diutus. Lalu juga ketika kita menerima, kita juga harus bisa membedakan apa yang ia sampaikan. Kalau yang ia sampaikan itu adalah Injil Kerajaan, kabar kesukaan, kebenaran yang dari Kristus, disinilah kelemah lembutan kita diuji. Apakah kita mau menerima? Ataukah kita menolak? Nah, kadang-kadang bahkan seringkali yang menolak inilah yang mengeraskan hatinya. Ia hanya terpaku pada pemikirannya sendiri. Kemudian dari firman ini kita pun juga diajar. Ini tentang berbagi peran. Memang di dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan iman, ada orang-orang yang dipanggil secara khusus oleh Allah. Ada orang-orang yang memang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar kesukaan tentang Injil Kerajaan. Ada orang yang diutus, ada yang menerima. Nah, perlu saya sampaikan, sebenarnya kedudukannya baik yang diutus maupun yang menerima ini adalah sama. Masing-masing juga diberkati oleh Allah. Jadi bukan berarti kalau orang yang diutus itu memiliki status yang lebih tinggi. Tidak. Berarti saya yang menerima utusan itu, berarti saya itu lebih rendah. Tidak. Tetapi itu adalah dua fungsi yang saling memperlengkapi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah
di dalam kehidupan kita memiliki sikap hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga memiliki kelemah lembutan dan juga hati yang welas asih untuk menolong, untuk menerima, untuk membantu mereka. Bukan siapa yang diutus, tapi mereka adalah utusan Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, di dalam konteks yang sekarang, setiap orang itu bisa diutus oleh Allah. Setiap orang itu bisa membawa pesan dari Allah. Oleh sebab itu, milikilah kelemah lembutan, milikilah hati yang terbuka, agar kita lebih mudah menerima kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan itu. Dan percayalah, baik kita yang diutus maupun kita yang menerima, kedua-duanya sama-sama diberkati oleh Allah dan menjalankan fungsi yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Amin. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini marilah kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh nyata dan telah kami terima pada saat ini. Jika di dalam kehidupan kami, Tuhan memanggil kami sebagai pembawa berita dari Tuhan, biarlah hanya kebenaran yang daripada-Mu yang kami sampaikan. Biarlah pengajaran yang kami terima dari Tuhan itu yang kami sampaikan. Sekalipun apa yang kami sampaikan belum tentu diterima. Apa yang kami sampaikan membuat kami ditolak. Biarlah itu kami hayati sebagai bagian dari kehidupan kami bersama dengan Yesus. Seperti yang Tuhan firmankan bahwa kami, setiap utusan Tuhan itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan kami yang berperan sebagai orang-orang yang menerima utusan itu, berilah kami hati yang lemah lembut, hati yang terbuka, hati yang mudah menerima, sehingga kami pun merasakan berkat pengajaran dari utusan-utusan Tuhan itu. Kami percaya masing-masing Tuhan panggil sesuai dengan fungsinya. Dan kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami. Pergumulan bersama, di mana kami masih menghadapi pandemi
COVID-19. Biarlah kami senantiasa Tuhan lindungi agar kami tidak terkena wabah ini. Dan juga di dalam kami bersama-sama memasuki kehidupan new normal, biarlah di dalam hati yang lemah lembut itu kami menjalaninya dengan damai sejahtera. Tuhan mampukan ketika kami nanti harus mengadakan ibadah dengan pembatasan, dengan keterbatasan. Tuhan berikan hikmat kepada kami dan juga jemaat di GKJ Ngesrep ini. Dan juga setiap permohonan seru doa anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang ingin bekerja, mereka yang menginginkan pasangan hidup, momongan, ataupun mereka yang saat ini tengah berbeban berat, kiranya Tuhan memampukan dan memberi apa yang menjadi permohonan mereka. Dan juga terlebih saat ini kami yang mengupayakan agar kehidupan kami baik, agar pekerjaan yang kami lakukan boleh mencukupi kebutuhan kami, bahkan boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Mari Tuhan, biarlah kasih kuasa-Mu yang menuntun kami di dalam kami mengerjakan itu. Di dalam kami melayani, secara khusus kami berdoa untuk gereja-Mu ini Tuhan, GKJ Ngesrep. Kiranya melalui gereja-Mu ini menjadi saluran berkat, kebaikan, pengajaran untuk setiap kami, dan juga untuk setiap jemaat Tuhan yang mengikuti peribadatan ini, mereka pun merasakan berkat-berkat itu. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memampukan para pemimpin kami untuk membuat satu kebijakan-kebijakan yang membawa damai sejahtera, yang memimpin kami pada kebaikan. Berkatilah setiap kebijakannya. Dan juga Tuhan, berkatilah orang-orang yang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita. Bersama-sama dengan umat Allah di segala tempat dan segala zaman, kita memperbarui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalih langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita semua percaya bahwa Tuhan selalu memberikan kita berkat. Oleh sebab itu, marilah kita menyatakan rasa syukur itu atas berkat-berkat Tuhan yang telah dicurahkan kepada kita. Dan melalui persembahan ini, inilah tanda bahwa kita percaya, kita dipelihara oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita berani berserah dan kita melandasi persembahan kita pada saat ini dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Lanjutkanlah ibadah ini di dalam kehidupan saudara-saudara semua. Jadilah penerima-penerima utusan Tuhan yang membawa kebenaran dengan hati yang lemah lembut. Dan jadilah pembawa-pembawa berita, pembawa-pembawa pengajaran kepada setiap orang. Tuhan akan memampukan kita. Lakukanlah firman dan layanilah Allah. Jadilah saksi Kristus saat ini sampai Maranatha. Dan kini, di dalam kerendahan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah beribadah pada saat ini. Kiranya melalui peribadatan ini, iman kita selalu disegarkan. Kita mengalami damai sejahtera Kristus. Dan kami berdoa agar kiranya Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak semua tetap sehat, semangat dalam belajar, dan juga semangat di dalam bekerja. Tuhan memberkati.